Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darin amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ahkamis sholati utawi ikilah kitab kang tetep ing dalam mertelakaken pirang-pirang hukum salat. Wa huwa lan utawi ya salat lugatan ing dalam lugat ad-du'a iku doa. Wa syar'an lan ing dalam munggu syara kama qala Rafi'i kama kaya barang kala kang wis ngucap ar-Rafi'i sapa Imam Rafi'i aqwalun yaiku pirang-pirang pangucap wa af'alun lan pirang-pirang pagawean muftatahatun kang den kawiti bitakbiri kalawan membaca takbir muhtatamatun kang den pugasi bitaslimi kalawan uluk salam bisyaraitin makhsusatin kalawan pirang-pirang syarat kang den tentukaken atawa bisyaraita makhsusatin atawa kalawan sakehe syarat pirang-pirang syarat kang den tentukaken. Wassalatul mafruḍatu lan utawi salat kang den pardukaken wa fi ba'di nuskhi lan iku tetep ing dalam satengah kitab tuladan matan. As-shalawatul mafruḍah utawi lapade as-shalawatul mafruḍatu khamsun iku lima yajibu kullun minha bi awalil waqti wujuban yajibu wajib kullun apa saban-saban sawiji minha saking yang khams bi awalil waqti kalawan awal waktu wujuban kalawan wajib muasa'an kang den jembarakan ila yabkiya minal waqti tumaka maring yen tetap minal waktinya tani saking waktu apa waktu apa barang waktu yusi'uha kang ngamot ya maha ing iya salat payaudiku mangkarupak ya wujub hinaidin narikala ikilah iki ayab kia minal wakti ma yusi'uha al-zuhru siji salat zuhur ayat salatuhu tegese salat zuhur qala Nawawi qala wis ngucap an-Nawawi sapa Imam Nawawi sumiat bidzalika karena apa denarani ya salat bidzalika kalawan mengkono zuhur li annaha karena satuhune ya salat zahiratun niku kang zahir kang jelas waston nahari ing tengah-tengah awan wa awalu waqti halan utawi awal waktu salat zuhur zawalun yaiku gingsir ayamailu syamsi tegese condonge matahari anwasti samai saking tengah-tengah langit lambi nadrin ora kalawan ningali linapsil amri kadue zate perkara bal lima ya zarulana balikantah kadue barang kang jelas ya malana kadue kita wa yu'rafu lan den kina waruhi zalikal mail wa pamengkono condong bitahawulid dhili ila jihatil masyriqi bitahawulid dhili kalawan ngalihe wawayangan
ila jihatil masyriqi tumeka maring arah-arah wetan ba'da tanahi qasrihi ing dalam sawise toto bubundere iya sah mana bubundere Yazil mana itu berapa ada hilang mana itu hilang alladzi huwa ghayatur tipai syamsi kang utawi ya qasrihi ghayatur tipai syamsi iku katog munggahe matahari wa akhiruhu lan utawi akhire waktu zuhur ay waktu zuhri tegese waktu zuhur idza sarra dhilluku li syai'in mislahu ba'da dhili zawal idan zoron tatkala dadi dhillu kulli syai'in apa wawayangan saban-saban sawiji mislahu iku papadane iya syai' ba'da ghayra dhili zawali tegese salian wawayangan gingsir wadhilulan utawi aran dhillu ghatan ing dalam mungkulu got asatru iku tutup takulu ngucap sirat ngucap ing lapad fi dhilli fulan ana fi dhilli fulan ana utawi sun fi dhilli fulan iku tetep ing dalam aub-auban kipulan satri tegese tutup pulan walaisa dhillu adamu syamsi kama qad yutawahamu bal huwa amrun wujudiyun walaisa lanuranana dhillu apa aub atawa wayangan ada musyamsi kuranana ini sarengenge kama qad yutawahamu kama kaya barang qad yutawahamu teman-teman muslim teman-teman dan tingali yadhil bal huwa balikan ta huwa utawi yadhil amrun wujudiyun iku perkara kang bangsa ana yakhluquhullahu ta'ala linafil badani wa ghairihi yakhluquhu kam madamalhu ing iya dzil Allahu sapa Allah ta'ala mahaluhur Allah linaf'il badani kadwe kamanfaatan badan wa ghairihi lan liyani ya naf'il badan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ahkamis sholati beres roes tutu rampung kimusonib menerangkan tentang bab-bab toharoh, perkara-perkara bersuci dari mulai memilih air, terus berwudu, tayamu, tek-tek bengek, bab toharoh, peragat. Alhamdulillah, sekarang kimusonib mau menerangkan tentang sholat. Apa yang dinamakan sholat? Yang dinamakan sholat itu biasa ada dua, ada menurut logat, ada menurut hukum syara. Yang menurut hukum logat wahwa logatan ad-doa, yaitu doa. Jadi yang namanya sholat menurut hukum logat itu doa mutlak. Tiap berdoa ikut sholat dari hukum logat mah.
Ya dikarenakan sholat kan, di dalam sholat itu kan isinya doa, isinya doa-doa. Tapi yang dimaksud di sini adalah sholat menurut hukum syara. Hukum syara itu adalah hukum Allah secara hakikatnya, dan hukum Kanjeng Rasulullah secara majasnya. Pertama kali diwajibkan kita sholat itu setelah Kanjeng Nabi pulang habis jalan-jalan yang dinamakan Isra Mi'raj, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Beres Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, pulang membawa oleh-oleh sholat. Jadi sebelum sholat ini disahkan menjadi 5 waktu, awal mula Kanjeng Nabi itu mendapatkan perintah sholat, yaitu sebanyak 50 waktu. 50 waktu. Sholat, mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Terus turun dari langit, turun habis bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun ke langit berapa? Ketemu Nabi Musa, kalau tidak salah, ketemu Nabi Musa. Di situ ditanya oleh Nabi Musa, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, dapat oleh-oleh apa? Dapat perintah apa dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Kanjeng Nabi, saya dan umat saya mendapat oleh-oleh atau mendapat perintah, yaitu sholat. Berapa banyak? 50 waktu. Wah, kata Nabi Musa. Aduh, Gusti, tolong ya Rasul Nabi Muhammad, tolong balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta rukhsah, minta kemurahan, minta dispensasi agar dikorting. Kenapa? Ya, kalau Kanjeng Rasul pasti kuat, tapi umat Kanjeng Rasul, Masya Allah, tidak bakalan sanggup kalau diwajibkan untuk sehari semalam sholat 50 waktu. Oh, mantep ya. Sholat pira kupaya, premen ngaturi ku ya. Mantep. Nabi Musa itu sekeuruan ya, karena Nabi Musa. Jere Nabi Musa komo-komo je umat andika mah ya Rasul cilik-cilik je kono dia. Umat kita sing gede-gede je, orang kuat je, semua orang bakal kuat kono. Komo je. Udah nyilikakan udah nyilikakan. Wis balik maning bening Gusti Allah. Ngejaluk kemurahan, ngejaluk rukhsah, minta dispensasi, minta dikorting lah, dikurangi, jangan 50 waktu. Akhirnya lamun diresikikan apa ngarannya kan ning mall kapaan apa anak diskonannya ngejaluk diskonnya.
Jangan jaluk diskon. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad balik maning menghadap Allah untuk supaya dikurangi jangan 50 waktu. Terus apakah dikurangi oleh Allah? Ya, alhamdulillah dikurangi Allah. Berapa? Dikurangi 5, Pak. 55. Dari 50 waktu dikurangi 5 waktu jadi berapa? 45. Turun lagi terus. Gimana? Kanjeng Nabi Muhammad udah dikorting, udah dikurangi, udah lah Pak. Ya, alhamdulillah udah ketemu. Terus ya dikorting katanya. Berapa dikortingnya? 5 waktu. Masih keuangan, masih terlalu banyak, gak bakal sanggup umat-umatmu wahai Muhammad. Balik lagi, minta korting lagi, minta kemurahan lagi sama Allah, minta dispensasi lagi sama Allah, minta dikurangi lagi, jangan segitu, gak bakalan kuat. Swear dah, kalau bahasa sekarang pasti ada bahasa lain. Swear dah, gak bakal kuat. Lamun bahasa Wangan. Lamun bahasa Wangan. Aduh, udah sekarang balik lagi, minta dikorting lah, minta dikurangi lagi, jangan sampai 45 waktu. Aduh. Akhirnya apa? Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad manik menjaluk kemurahan maning Gusti Allah. Akhirnya apa? Dikurangi lagi Pak, dari 45 itu dikurangi lagi. Berapa dikuranginya? 5 waktu lagi Pak. Jadi dari 45 itu dikorting dikurangi 5 waktu itu berarti menjadi 40. Nah setelah dikurangi 5 waktu turun lagi, bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, bagaimana ya Rasul Muhammad, apakah sudah dikurangi? Sudah. Berapa? 5 waktu. Jadi berapa? 40 waktu. Mama, itu masih terlalu banyak. Nggak bakalan sanggup, nggak bakalan kuat. Nah, pokoknya balik lagi. Minta kemurahan sama Allah. Minta dispensasi lagi sama Allah. Minta rukhsah lagi agar supaya dikurangi. Jangan 40 waktu. Nggak bakal kuat. Yuk, sekarang balik lagi. Wah, balik lagi. Ya kan? Balik lagi. Terus begitu, terus. Sehingga Pak terus dikurangi 5 per 5. Maaf ngerokok dulu. Dikurangi 5 sehingga tersisalah 5 waktu. Turun lagi Pak, bertemu lagi sama Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Berapa dikurangi? Sekarang menjadi 5 waktu katanya gitu kan. Waduh, kalau bisa jangan 5 waktu. 5 waktu juga jangan kalau bisa. Balik lagi, minta dispensasi lagi, minta kemurahan lagi. Supaya jangan 5 waktu. Saya yakin umat kamu Muhammad kurang mampu lah gitu. Waduh, tidak yakin 5 waktu pun masih diragukan sama Nabi Musa. Emang kenyataan bayar fakta. Duh, Masya Allah. Apa yang dibicarakan dahulu kenyataan. Abot Arab sholat itu bener Pak? Oh mau sholat asar kepada sholat isya aja. Oh mau subuh babu. Tarik selimut. Wah ya enak-enak ngeringkel kan ya. Waduh, Insya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Allahu Karim. La ilaha illallah. Terus Kanjeng Nabi Muhammad suruh balik Pak, suruh balik lagi tuh. Setelah dapat sholat 5 waktu, itu suruh balik lagi sama Nabi Musa. Kata Kanjeng Nabi Muhammad, waduh, saya malu ini. Lamun jadi bahasa wong kene kita wis order rai jangan wis kewakan ngejaluk si karang ngejaluk masuk balen rong balen lamun ketulung balen maranana iku kudu ngejaluk rampong.
Aduh. Terus pokoknya saya terima, kata Kanjeng Nabi Muhammad, saya terima sholat amanat 5 waktu ini untuk saya dan umat-umat saya. Saya terima. Akhirnya ya turun. Pertama kali sholat yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ialah sholat subuh. Sebabnya setelah Kanjeng Nabi beres Isra Mi'raj, nah Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu sepertiganya malam. Beres melaksanakan Isra Mi'raj, nah Kanjeng Nabi masuk waktu subuh langsung sholat subuh. Jadi pertama sholat yang dilakukan Kanjeng Nabi itu adalah sholat subuh. Bukan waktu duhur ya, waktu subuh. Nah, sekarang kita kaji di bab sholatnya. Apa yang dinamakan sholat menurut hukum syara? Menurut Gusti Allah, menurut Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu yang dinamakan sholat menurut hukum syara kama qala Rafi'i, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Imam Rafi'i yang bernama Abdul Karim. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara'itin makhsusatin atau bisyara'ita makhsusatin. Yang dinamakan sholat menurut hukum syara yaitu adalah aqwalun, beberapa ucapan, wa af'alun, dan beberapa gerakan atau pekerjaan, muftatahatun, yang dibuka atau yang diawali, bitakbiri, dengan membaca takbir yang berbunyi Allahu Akbar, muhtatamatun bitaslim, yang diakhiri atau dipugasi atau ditutup bitaslimi, dengan membaca uluk salam assalamualaikum warahmatullah bisyara'itin makhsusatin atau bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Itulah yang dinamakan sholat menurut hukum syara. Jadi yang namanya sholat itu adalah ucapan dan gerakan atau pekerjaan yang diawali dengan membaca takbir Allahu Akbar, yang diakhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Contohnya rukun sholatnya, syarat sah sholatnya, pembatalan sholatnya, gitu Pak. Itu namanya syarat makhsusah. Terus Pak, as-sholatul mafrudatu khamsun, sholat yang dipardukan dalam sehari semalam untuk orang yang mukallaf, untuk orang yang sudah akil baligh, untuk orang Islam akil baligh, itu ada 5 waktu dalam sehari semalam. Wa fi ba'din nuskhi as-shalawatul mafruḍat, dalam setengah redaksi yang lain lafadznya as-shalawatul mafruḍat artinya sama, yaitu sholat yang dipardukan dalam sehari semalam itu ada 5 waktu. Yajibu kullun minha bi awalil waqti wujuban muasaan ilayab qiyaminal waqti ma yusyauha wa yadiku hina idin. Jadi wajib untuk kita semua
satu persatunya dari kalangan orang-orang Islam yang sudah akil baligh itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Apa yang dinamakan wajib? Yang dinamakan wajib itu yusabu ala fi'liha wa yu'aqabu ala tarkiha. Yang namanya wajib itu diganjar bila mana dikerjakan, dapat pahala bila mana dikerjakan, disiksa, mendapatkan siksaan bila mana ditinggalkan. Na'udzubillah. Makanya usahakan kewajiban kita dalam sehari semalam itu, yaitu sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu harus ataupun wajib dikerjakan. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Tidak ada alasan. Maksudnya gimana? Kalau kita sakit, walaupun sedang sakit, Pak, tetap kewajiban sholat harus dikerjakan. Selagi nyawa masih nempel di badan, tetap kita masih wajib melaksanakan sholat, harus melaksanakan sholat. Waduh, Bang Ustad, kita mah pengen jadi sholat dohor iki. Cuman orang bisa ngadeg dodok. Pungu dodok orang bisa nana sudune sih. Dodok ke nana sudune. Ngegolong. Pungu ngegolong ke juli katel lara. Turun miring. Turun miring ke kini ki bakas tibu aja ki lara. Wis premen baby sane kalawan isarah doang bisa. Kedip mata. Kalawan kedip mata, saking parna-parnae kononku penyakit, ya kononku. Tapi lamun deweke masih nana rasa inget lah, kononku. Masih anak rasa inget, iku masih anak kewajiban sholat. Walaupun orang bisa ngadeg ya dodok, orang bisa dodok ya tuturon, orang bisa tuturon ya isyarah kalawan gerakan. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Mau iku maje peribahasannya. Kalian orang sholat sirah. Waduh, kita lagi megawai aja. Kalian sirah orang sholat luar maupun kita mau tas nih serang aja kononku. Tas nih serang. Sampai aja kononku. Pas tengah di jalan jadi dohor kelewat merana ya. Emangnya di dalam lah ke masjid. Pinggir dalannya kan Pak. Kok mau zaman segini Pak ya. Alhamdulillah. Arab nih di ngelalakun ya Pak. Arab nih Jakarta, Arab nih Surabaya, Arab nih di ngelakun. Nih setiap pom bensin wisnana rest area saja. Nih setiap jalan tol enak. Terus tinggal minggir bening rest area. Bener Pak? Udah dimudahkan Pak, alhamdulillah. Dengan teknologi zaman sekarang, alhamdulillah. Sebenarnya sudah dimudahkan. Untuk menambah lagi, ya benar. Tidak ada alasan lagi untuk kita meninggalkan sholat. Udur sholat cuma 2 Pak. Udur sholat itu cuma 2. Walaupun udur cuma tetap harus masih wajib untuk dikodok. Udur sholat itu cuma 2. 1, tidur, ketiduran. Tidur nih sebelum dohor tidur, bangun maghrib gitu. Itu namanya udur. Sebelum dohor tidur misalkan gitu kan. Bangun maghrib, kan lewat itu dohor asarnya kan. Walaupun tidak apa-apa, cuman tetap wajib harus
di kodok. Itu pertama, ketiduran. Yang kedua, lupa. Lupa. Jadi orang ingat. Lupa. Ayo, bekonon ku lamun menggawe ngepruk, bekonon ku ya, lamun macul, ayo ngepruk, bekonon ku. Orang ingat waktu selewat. Oh, nonku sampean. Tadi udah sholat maiku, udah rumah bang. Udah rumah. Udah roro. Keturun, ya turu sampai 12 waktu. Oh, orang kelingan lupa. Mengen kita pernah dua batur pak. Turune bau. Masya Allah itu turu jadi misalnya subuh, tak sholat subuh misalnya turu ya. Ikut tangi-tangi tak sholat subuh mana itu. Bau. Gale mak kita dewek kayak mau doang ya. Aduh. Ya, bengen lagi ngelakon. Jadi saking pogele pak, saking pogele. Dari tas perjalanan anu pas ngelakon. Balik ke rumah. Turu itu asar, ya tas asar ke turu. Tangi-tangi arep maghrib. Sugan kita metur ke sedengat kanan kok. Wah, lewis 24 jam. Gila nih turu. Darah nih umben turu sedengat mata umben gitu turu jadi gitu. Kus tangar maghrib gin. Tapi gua ada rasanya pegel kan tas turu gua 24 jam. Aduh, lango doane mules. Salam. Jadi udur sholat mah cuman roro keturun karo orang kelingan. Terus sholat yang 5 waktu itu yang pertama apa? Az-zuhru, yang pertama sholat duhur. Yang pertama sholat duhur. Kenapa dinamakan sholat duhur? Qala Nawawi sunniyat bidzalika li'annaha zahiratun wastonnaha. Kenapa dinamakan sholat duhur? Karena sholat duhur itu dikerjakannya zahiratun wastonnaha, dikerjakannya itu pas waktu di tengah hari bolong pak, jam 12 ya kan, di tengah-tengah hina tengah hari. Di tengah hari sholat. Terus awal waktu dohor itu dari mulai kapan? Wa awwalu waqtiha zawalun aymailu syamsi an wastis sama. Awal waktu zuhur itu pak, dari mulai bergesernya matahari, contoh gini pak ya, jam 12. Ketika matahari iki wis nananing duhur endas, wewayangan kita wis kedak, pak ya. Jadi bayangan kita sudah keinjak nih pak ya. Gingsir semet condong, urure condong pak, gingsir. Ya ukuran sejengkalah wewayangan iku gingsir. Iku wis mancing waktu doh. Konon gua pak, iku wis mancing waktu doh. Terus akhirnya waktu dohoriku wa akhiru ay waktu zuhri ida soro zillu kulli syai'in mislah ba'da zili zawal. Jadi
akhire waktu dohor iku yaiku begitu bayangan kita ada satu pepada apa contohnya keren gitu buat aman ngomongnya. Contoh kita ngadegakan papan ning tengah-tengah matahari kupaya ning cahaya sinar matahari. Iya. Nah si bayangan papan iki misalnya papan iki anane semeter, papan anane semeter. Si bayangan iki anane semeter lebih sejengkal. Nah iku wis entek waktu dohor. Lebih sejengkal ya. Kan waktu awal waktu dohor iku adalah matahari ananing duhur endas. Bayangan ananing duhur endas ki gengsir semet kira-kira sejengkal. Nah iku manjing waktu dohor. Akhirnya waktu dohor iku begitu wewayangan iku memadani ning benda iki ki, contoh benda iki atau papan iki atau badan kita iki ana semeter. Nah bebayangan nenek ana semeter lebih sejengkal. Oh non, nah iki wis entek waktu dohor. Oh non, iku entek ke waktu dohor. Oh non. Jadi begitu kayu ataupun wewayangan badan kita ataupun kita ngadegakan apa be, contoh keren kita ya, kita pengen wuruning waktu dohor atau akhirnya yang ngadegakan papan ces konon bu ya. Nah, ketika iki bebayangan papan iki misalnya wis nana gingsir semet kira-kira sejengkal konon ukurannya. Nah iku wis manjing waktu dohor. Akhirnya waktu dohor begitu bebayangan iki memadani benda iki misalnya bendanya semeter konon bu ya. Nah bebayangan ini semeter lebih sejengkal. Nah itu tek waktu dohor. Begitu entek waktu dohor berarti manjing waktu asar. Ya terus pak. Rada amat ya pak. Wal asru lan waktu asar ay salat duha tegese salat asar wa sumiat lan dan arani bidzalika kalawan mengkono asar limu aziratiha karena parkeya salat waktu grubing waktu surup wa awalu waqti alan utawi awale waktu salat azyadatu ala dzilil misli iku tambahe ing atase wewayangan papadane walil asli khamsu awqatin lan iku tetep kadue salat asar khamsu awqatin utawi 5 sakeh waktu ahaduha utawi salan sawijine ya khamsah waktul fadilat iku waktu fadilah wa huwa lan utawi waktu fadilah fi'aluha iku migaweni nane ya salat waktu awalal waktu ing awal waktu wasani lan utawi kang kaping done waktul ikhtiyari iku waktu milih-milih wa asyara lahul musannifu biqaulihi lan wis isyarah lahu kaduya waktu ikhtiyar al musannifu sapang ki musannif biqaulihi kalawan ucapane ki musannif wa akhiruhu lan utawi akhire waktu salat asar wa akhiruhu fil ikhtiyari lan utawi akhire waktu fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyari ladzilil mislaini iku tumeka maring aub rong tiklan
Wasalizulan utawi kang kaping telune waktul jawazi ku waktuna wa syaralahu bi qaulihi lan wis isyarah lahu kadue ya waktu jawaz bi qaulihi kalawa wa syaralan wis isyarah yakimusoni lahu kadue waktu jawaz bi qaulihi kalawan ucapane kimusoni wa fil jawazi lan ing dalam waktu nang ila guru bisyamsi tumeka maring surupe mata poe matahari warabi'u lan utawi kang kaping papate waktu jawazi bila karohah iku waktu unang bila karohah kelawat orananane makruh wa walan utawi waktu jawaz bila karohah min nasir zilik wa wicakin dadi au iku awit saking dadine wawayangan mislaini ing rong tiklan ilal isfiror itu maka maring kuningi matahari wal khamisula utawi kang kaping 5 waktu tahriminya iku waktu tahrim waktu haram wa huwa lan utawi waktu tahrim takhir wa iku ngakhiraken ya waktu iku ngakhiraken ya waktu tahrim waktu salat illa ya baqiyatu maka maring yen tetep wa huwa lan utawi waktu tahrim takhir wa iku ngakhiraken salat illa ya baqiyatu maka maring yen tetep minal waktu saking waktu mapa barang lah yusnuha kang ora ngamot kang ora ngajembaraken ya ma ing salat Bismillahirrahmanirrahim wal asru yang kedua yaitu waktu waktu asar pertama waktu zuhur ayo Pak mari yang pertama waktu dohor itu awal waktunya dari mulai matahari ada di tengah-tengah geser semet kira-kira sejengkal iku manjing waktu dohor. Habisnya waktu dohor itu adalah bayangan ada 1 lipat daripada barang tersebut ataupun barangnya ada semeter bayangannya ada semeter, nah itu udah habis waktu dohor lebih sejengkal. Sekarang waktu asar. Waktu asar. Mana. Wasumiyat bidzalika limu'asiratiha waqtal ghurub. Kenapa dinamai salat asar? Kenapa asar dinamai salat asar? Mana sih? Waduh. Wasumiyat bidzalika limu'asiratiha karena dinamakan sholat asar itu karena mengerjakan asarnya itu waqtal guru limu'asiratiha waqtal guru karena mengerjakan sholatnya itu sudah mendekati surupnya matahari. Asar-asar itu sudah mendekati surupnya matahari. Nah, oleh karena sebab itu dinamailah sholatnya menjadi sholat asar. Asar itu mengerjakannya sudah dekat sama surufnya matahari. Itu namanya artinya asar. Makanya dinamakan sholatnya sholat asar. Terus awal waktu asar itu dari mulai kapan? Wa awalu waqtiha azyadatu ala dzilil misli. Awal waktu masuk
asar itu yaitu begitu lebihnya bayangan daripada semacamnya itu udah masuk waktu asar. Kayak semacam tadi yang sudah di surah tadi. Ini papan ada 1 meter. Bayangannya ada 1 meter sejengkal misalkan. Nah itu udah masuk waktu asar. Habis waktu dohor masuk waktu asar. Itu awal waktu asar. Cuman walil asri mah khamsatu awqatin. Untuk sholat asar memiliki 5 waktu. Waktu asar itu memiliki 5 waktu. 5 waktu. Ada yang tahu 5 waktu itu waktu apa aja? Yang tahu Ustaz. Waktu asar itu memiliki 5 waktu, yaitu ahaduha waktul fadilati. Yang pertama waktu fadilah. Apa artinya waktu fadilah? Waktu lebih utama, waktu afdol. Afdolnya mengerjakan sholat asar. Lebih utamanya mengerjakan sholat asar. Kapan? Yaitu wahwa fi'luha awalal waktu. Yaitu mengerjakan sholatnya itu di awal waktu. Begitu asar masuk, nah langsung mengerjakan sholat. Nah itu kita mendapatkan ganjaran fadilah awal waktu. Mendapatkan waktu fadilah, waktu utama, waktu yang lebih mantap. Makanya anjurannya sholat harus di awal waktu, biar mendapatkan pahala atau ganjaran, yaitu waktu fadilah, waktu utama, waktu yang lebih mantap. Itu waktu yang pertama waktu asar itu yaitu waktu fadilah. Yang kedua wasani waktul ikhtiari. Yang kedua waktu asar itu ada namanya waktul ikhtiar, waktu milih-milih. Waktu milih-milih. Wa asyaralahul musonifu bikauli, dan ki musonif telah berisyarah tentang waktu ikhtiar tersebut. Dari mulai masuk waktu asar ya. Udah lewat waktu fadilah, setelah lewat waktu fadilah itu waktu ikhtiar. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dzilil mislaini. Waktu ikhtiar itu akhirnya, akhir daripada waktu ikhtiar itu yaitu ila dzilil mislaini, sampai bayangan 2 kali lipat daripada benda tersebut. Contoh, begitu kita mendirikan satu benda atau papan ini ada 1 meter. Nah, bayangan tersebut adanya 2 meter. Papannya ada 1 meter, benda bayangannya ada 2 meter. Nah, begitu bayangan ada 2 meter, itu di situ udah habis waktu ikhtiar. Udah habis waktu ikhtiar. Terus wasalisu, yang ketiga, bagian daripada waktu asar itu waktu jawaz, waktu wenang, masih diperbolehkan nih sholat asar. Waktu jawaz namanya. Wa asyaralahu biqaulihi wa fil jawaz ila ghurubi syamsi. Waktu jawaz itu adalah dari mulai habis itu tuh, waktu ikhtiar itu ila ghurubi syamsi, sampai mau surupnya matahari. Gitu, Pak. Sampai mau surupnya matahari.
matahari itu masih jawaz sampai sebelum datangnya waktu maghrib sampai subuh, Jawab. jawaz. Warabi'u yang keempat, bagian daripada waktu asar yaitu waktu jawaz bila karohah. Waktu jawaz bila karohah, tidak makruh. Wahwa min masiri dhilli mislaini ilal asfar ilal ispiror. Waktu jawaz bila karohah itu yaitu dari mulai bayangan itu udah ada 2 lipat daripada benda tersebut sampai ilal ispiror, sampai si matahari itu rupa kuning tuh Pak. Biasa sore kan matahari kan kuning Pak ya. Nah, sore. Dari mulai waktu kuning. Misalnya. Dari mulai itu sampai waktu kuning itu waktu ispiror namanya. Terus wal khamisu yang kelima, sebagian daripada waktu asar itu adalah waktu tahrim. Waktu tahrim itu haram. Haram. Waktu haram. Jadi sholat asar orang tapi haram. Oleh dosa. Wa huwa ta'khiruha ila ayyabqiya minal waqti ma la yasha. Jadi mengerjakan sholat asarnya Pak sudah tidak mencukupi waktunya. Nih contoh, maghrib misalkan kurang lebih 2 menit lagi Pak, misalkan dia, ataupun 3 menit lagi lah, sholat maghrib ini 3 menit lagi masuk waktu maghrib nih. Kita belum sholat apa sholat, sehingga belum kita beres sholat maghrib itu. Nah itu namanya waktu tahrim, haram sholat, tidak diperbolehkan, haram sholat. Jadi waktu asar itu terbagi 5. Yang pertama waktu fadilah, yang kedua waktu ikhtiar, yang ketiga waktu jawaz, yang keempat waktu jawaz bila karohah, yang kelima yaitu waktu tahrim. Ingat Pak ya. Wal maghribu wallahu a'lamu bissawab. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada pembahasan saya yang salah, itu yakin dan pasti datang dari kebodohan saya. Tapi bila mana ada pembahasan saya yang benar, yakin dan pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.